Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Lingkungan. Kali ini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengantar kimia lingkungan. Di sini nanti kita membahas apa sih kimia lingkungan itu gitu. Kimia lingkungan adalah ilmu tentang fenomena kimia pada lingkungan. Fenomena kimia apa saja sih yang terjadi seperti itu. Kimia lingkungan itu mempelajari berbagai aspek pada zat kimia yang ada di lingkungan. Misalnya kita membahas tentang sumber, reaksi, perpindahan, dan pengaruh zat kimia terhadap lingkungan. Nah, apa aja? Misalkan kita mempelajari air, tanah, udara, dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kimia lingkungan juga mempelajari dasar kimia senyawa beracun yang berhubungan dengan kehidupan di lingkungan. Gitu. Nah, salah satu tantangannya adalah perlunya konfirmasi ada tidaknya senyawa alamiah dan polutan spesifik yang terdapat di lingkungan, terutama yang berdampak negatif terhadap apa? Terhadap kelestarian lingkungan. Jadi kita perlu melakukan monitoring terhadap kualitas lingkungan dan ini menjadi perhatian yang penting terutama ketika ada pencemaran pada udara, air, dan tanah. Nah, bahan pencemar ini itu bisa berasal dari alam secara alami ya, bisa juga karena ulah manusia. Jadi kalau alami itu kayak musibah ya, kayak misalkan gunung meletus begitu kan, gunungnya mengeluarkan zat-zat apa saja, material apa saja begitu kan, gas apa saja gitu. Nah, kalau yang karena ulah manusia itu bisa karena limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian yang itu memang, karena ulah manusia. Nah, dengan majunya teknologi, banyak kemajuan-kemajuan manufaktur, perindustrian begitu ya, dan ketika prosesnya itu pasti membutuhkan zat kimia. Otomatis ketika hadirnya zat kimia ini, nanti menimbulkan pencemaran baik, dari logam maupun non-logam dan itu memang susah sekali dihindarkan karena memang konsekuensi dari majunya teknologi terutama di manufaktur dan industri itu, gitu kan. Cara masuknya itu bervariasi juga. Jadi ada yang memang dari cairan, ada yang rembes, ada yang, dari gas, uap, asap, seperti itu kan, macam-macam gitu kan. Ada yang pelan-pelan tapi pasti, ada yang langsung banyak gitu. Ada yang dikit-dikit nanti numpuk ternyata bikin penyakit. Ada yang ternyata, eee, dengan jumlah tertentu udah langsung membuat efek yang signifikan terhadap kesehatan manusia, macam-macam. Nah itu yang kita, pelajari ya. Nah, industri dan lingkungan, ini hubungannya dengan kenapa sih teknik industri kok mempelajari lingkungan, mempelajari kimia, gitu kan. Karena, ya kita, eee, anak teknik industri ya, otomatis tidak lepas dari, bidang industri, dan industri itu harus mengikut sertakan pertimbangan lingkungan sejak perencanaan. Jadi sejak perencanaan itu kita sudah, mempertimbangkan efek-efek apa saja, konsekuensi apa saja terhadap lingkungan, kemudian kita juga harus mengecek bagaimana proses dan produksinya, yang terutama itu berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Misalkan di sebuah industri ingin membuat suatu produk, ya. Nah, ketika mau membuat suatu produk itu perlu pertimbangan-pertimbangan. Apakah pada prosesnya, hasilnya itu nanti memberikan imbas negatif atau dampak negatif terhadap lingkungan atau tidak? Preventifnya bagaimana? Penanganannya bagaimana? Solusinya bagaimana? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Dampak negatifnya harus diminimalisasi.
begitu. Bahkan ada aturan pada produk tertentu yang ada syarat nih, produk yang bersahabat dengan lingkungan. Nah, biasanya produk yang bersahabat dengan lingkungan ini itu diberikan, tanda atau label tertentu bahwa dia ramah lingkungan, misalkan eco label ya, dan itu seragam dan berlaku secara internasional, gitu. Jika suatu produk dapat dipasarkan secara internasional. Contoh, kita membeli mobil baru. Yang sekarang-sekarang ini kan biasanya ada tulisannya eco-eco gitu kan. Kemudian AC, air conditioner, seperti itu, dan seterusnya. Nah, kemudian isu lingkungan itu ternyata menjadi masalah global. Sebenarnya sudah lama sih dan, apa ya, terus-menerus akan dibahas pada era globalisasi. Dan permasalahan lingkungan itu di suatu negara, itu bisa jadi beban bagi negara lain. Jadi, bukan mentang-mentang satu negara aja yang kena imbasnya, enggak, tapi pasti akan, merembet ke tempat lain. Jadi semua pihak, semua negara itu harus, peduli terhadap lingkungan. Contohnya, kebakaran hutan. Kebakaran hutannya terjadinya di Indonesia misalkan, di Kalimantan atau di Sumatera. Mentang-mentang di Indonesia gitu ya. Tapi ternyata asapnya nyampe luar negeri, entah ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura, atau ke tetangga-tetangga dekat, seperti itu. Contoh lain, Pulau Kalimantan itu, karena, apa namanya, ikonnya paru-paru dunia ya. Nah, ketika banyak dilakukan penebangan dan seterusnya, otomatis, kadar oksigen yang biasanya sekian gitu akan berkurang. Sementara populasi manusia itu akan semakin meningkat, jadi imbasnya ke dunia juga. Itu contoh-contohnya. Begitu. Oke, cakupan kimia lingkungan. Cakupannya sangat luas, seperti hidrosfer, litosfer, atmosfer, biosfer. Nah, nanti kita kupas satu persatu ya. Nah, hidrosfer mencakup air dalam segala bentuk. Air tuh bentuknya macam-macam ya. Bisa air tawar, air laut. Air tawar itu bisa sungai, bendungan, danau. Kemudian bisa juga dalam bentuk yang dingin ya, salju, gletser, es. Bisa juga yang berada di dalam tanah, itu air tanah. Nah, kemudian kalau litosfer itu bagian luar kulit bumi. Tapi yang menjadi fokusnya dari litosfer adalah tanah. Nah, di selain tanah itu juga ada mineral pada lapisan bumi, campuran mineral, air, dan udara yang berhubungan dengan tanah. Nah, sementara atmosfer itu adalah udara yang meliputi bumi, berupa lapisan berdasarkan jarak dari bumi. Nah, yang berikutnya adalah biosfer. Biosfer itu mencakup makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kemudian ini lingkungan hidup dan zat kimia. Makhluk hidup atau biotik dan lingkungan yang tidak hidup ya, abiotik, itu saling berhubungan erat, mempengaruhi satu sama lain. Gitu. Jadi misalkan makhluk hidup butuh makanan dari lingkungan gitu kan. Nah, nanti dari aktivitas manusia pembuangannya ke lingkungan. Jadi saling berkaitan. Semua organisme atau komunitas dalam suatu daerah itu saling mempengaruhi lingkungan fisiknya. Arus energi mempengaruhi struktur makanan, keanekaragaman biotik, dan daur bahan dalam sistem ekologi atau ekosistem. Ekosistem itu punya komponen autotrofik dan heterotrofik. Autotrofik itu apa? Memberikan makanan sendiri, mengolah makanan sendiri, gitu, menghasilkan makanan sendiri. Nah, kalau heterotrofik dia tidak bisa membuat makanan sendiri, gitu. Memberi makanan sendiri itu nggak bisa. Jadi dari makanan lain. Nah, kemudian komponen yang menjadi bagian dari ekosistem antara lain senyawa organik, iklim, produsen, makrokonsumen, mikrokonsumen, saprotrof, dan osmotrof. Saprotrof itu berhubungan dengan pembusukan ya, sementara osmotrof itu berhubungan dengan selaput. Nah, fungsi
Secara, fungsional, ekosistem dapat dianalisis berdasarkan siklus energi, rantai makanan, pola keanekaragaman, dalam waktu dan ruang, daur makanan, perkembangan, evolusi, dan pengendalian, gitu. Semua makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri tanpa lingkungan, melainkan saling bergantung satu sama lain dan terdapat interaksi di antaranya. Misalkan komponen eutrofik dan heterotropik. Oke, apa itu mikroekosistem? Mikroekosistem itu adalah daerah terbatas yang dia itu mirip-mirip ekosistem. Jadi memang dimanipulasi secara ilmiah ya, mirip-mirip ekosistem, menyerupai ekosistem, dan sebenarnya itu dapat diulang yang digunakan untuk mempelajari pengendalian lingkungan, gitu. Jadi ekosistem kan secara luas, nah mikroekosistem itu memang dibatasi dan dapat dimanipulasi secara ilmiah. Untuk apa? Untuk mempelajari pengendalian lingkungan. Jadi mikroekosistem itu merupakan lab ekosistem. Bentuknya apa? Bisa mikrosom tertutup yang perlu energi sinar atau miniatur biosfer, atau juga mikrosistem yang dilengkapi dengan chemostat dan turbidostat yang dapat mengatur aliran masuk makanan yang dibutuhkan oleh organisme. Mikroekosistem itu juga bisa dibuat langsung dari alam menggunakan media, serta mikroekosistem yang dibuat melalui biakan buatan yang memang khusus gitu dan bebas dari organisme lain. Nah, kalau yang biakan buatan tuh lebih simpel, lebih gampang. Tapi kalau misalnya langsung dari alam, ya kita otomatis siap-siap kehadiran dari siap-siap menyambut kehadiran, makhluk yang lain gitu. Karena memang tujuannya untuk mempelajari pengendalian lingkungan. Ini adalah contoh-contohnya seperti pengamatan biotik pada alga atau invertebrata dan ekosistem, akuarium, kolam, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contohnya. Oke, berikutnya, di dalam kimia lingkungan itu kita mempelajari daur geokimia. Geokimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari komposisi kimia bumi melalui pertukaran unsur antara berbagai bagian dari kulit bumi. Nah, dari situ muncul bidang ilmu baru, yaitu biogeokimia. Biogeokimia itu berkaitan dengan perubahan yang terjadi terus-menerus dari unsur yang ada pada komponen biosfer, baik hidup maupun tak hidup. Nah, ini muncul lagi namanya daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah kecenderungan zat kimia untuk beredar di dalam biosfer dalam alur yang spesifik dari satu lingkungan dan kembali lagi ke dalam lingkungan. Jadi dia muter sih, keseimbangannya muter, tuh, tidak berhenti. Kemudian ada yang namanya daur pangan. Daur pangan itu pergerakan kimia yang diperlukan untuk kehidupan. Nah, misalkan unsur seperti C, H, O, dan N, itu kecenderungannya diperlukan dalam jumlah yang besar atau makro. Tapi kalau unsur yang lain itu kecil-kecil aja atau mikro. Nah, ada juga yang lebih kecil daripada mikro, namanya unsur trace, sangat kecil. Nah, walaupun sangat kecil, kalau nggak ada, itu nanti juga mengganggu proses perkembangan suatu makhluk hidup, begitu. Jadi butuh dikit aja, tapi kalau nggak ada, ketimpangan terjadi. Nah, daur biogeokimia itu contohnya ada daur nitrogen, daur fosfor, dan daur belerang. Kita bahas satu persatu. Pertama, daur nitrogen. Daur nitrogen itu daur dalam bentuk gas yang sangat kompleks. Jadi dia meliputi pergerakan nitrogen dari satu bentuk ke bentuk lain yang berupa rantai yang saling berhubungan. Dan bisa juga hubungannya terputus. Contoh, di dalam protoplasma, nitrogen diubah dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik melalui pengurai. Kemudian, yang sudah jadi anorganik tadi,
itu nanti berubah jadi senyawa nitrat yang digunakan oleh tumbuhan hijau. Nah, nitrogen yang lain itu ada di udara sebagai cadangan nitrogen yang digunakan oleh makhluk hidup kembali atau protoplasma. Ingat kan, jadi komponen udara itu paling besar tuh nitrogen. Oksigen hanya 20%-an. Begitu. Kemudian protein yang terdapat pada makhluk hidup itu diubah menjadi asam amino oleh apa namanya? Bakteri ya dan residu organik. Selanjutnya bakteri aminifying akan mengubahnya menjadi amonia. Amonia itu akan diubah lagi menjadi nitrit oleh bakteri nitrit dan nitrit akan diubah bakteri nitrat menjadi nitrat dan diubah lagi menjadi protein. Coba nanti dibuat siklus daur nitrogennya ya untuk memudahkan gitu. Jadi bisa cyclic, bisa terputus pergerakannya. Nah, dari dalam protoplasma nitrogen jadi senyawa organik jadi anorganik, kemudian senyawa apa namanya akan diubah menjadi senyawa nitrat yang dipakai tumbuhan hijau, yang lain-lain itu ada di udara. Kemudian protein yang ada di makhluk hidup itu diubah menjadi asam amino dan residu organik. Kemudian diubah lagi menjadi amonia, amonia diubah menjadi nitrit, nitrit diubah menjadi nitrat. Kemudian diubah menjadi protein. Jadi balik lagi ke protein. Gitu. Nanti protein diubah lagi menjadi asam amino dan residu organik dan seterusnya. Coba nanti dibuat daurnya ya. Kemudian berikutnya ada daur fosfor. Ini berhubungan dengan pergerakan senyawa fosfor yang biasanya dalam bentuk senyawa fosfat dalam lingkungan. Fosfor merupakan bagian dari protoplasma. Senyawa fosfat cenderung beredar dalam bentuk yang terurai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, batuan itu jadi sumber utama fosfat yang terkikis pelan-pelan membentuk sedimen. Berikutnya adalah daur belerang. Daur belerang menggambarkan hubungan pergerakan senyawa belerang di dalam udara, air, dan kulit bumi. Sulfur dioksida atau SO2 yang dihasilkan dari pembakaran itu memindahkan belerang ke dalam udara. Menjadi gas ya. Nah, nanti terlarut dalam air hujan masuk ke dalam tanah dan laut. Di dalam tanah terjadi siklus kesetimbangan antara sulfat dengan senyawa sulfida. Contohnya sulfida besi yang dapat larut dan segera diubah menjadi gas senyawa sulfat dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil. Nah, selain itu juga berasal dari pembusukan makhluk hidup. Itu adalah daur-daurnya ya. Lingkungan hidup dan permasalahannya. Nah, sebenarnya usaha untuk meningkatkan kualitas hidup itu sudah ada. Bukan dari sekarang, tapi sudah lama jauh-jauh hari. Berawal dari isu industrialisasi ya. Awal-awalnya ketika muncul industri, era industri ya, revolusi industri, itu modern tuh. Semuanya maju, semua berkembang, dan tidak ada yang memikirkan lingkungan. Tapi ternyata dari situ ternyata ditemukan banyak efek buruk, dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, sesudah itu baru menyadarkan manusia. Akhirnya muncul pertimbangan untuk daya dukung alam agar kelestarian lingkungan untuk manusia itu dipikirkan. Baik masa kini dan masa mendatang. Jangan sampai habis atau rusak ketika di masa mendatang seperti itu. Nah, itu berhubungan juga dengan perkembangan iptek serta industri yang sebenarnya punya dua sisi. Punya dampak positif tapi juga dampak negatif. Kualitas hidup dan kenyamanan manusia meningkat, tapi juga ada polusi, pemanasan global, untuk kimia kabut, hujan asam, erosi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, jadi masalah lingkungan seharusnya menjadi perhatian bersama, terutama pada pemanfaatan senyawa kimia. Begitu ceritanya.
Penyebab kerusakan daya dukung alam. Jadi kerusakan itu ada kerusakan internal dan ada juga kerusakan eksternal. Kalau internal itu karena alam itu sendiri atau alamiah, tapi kalau eksternal karena aktivitas manusia. Jadi kalau yang alamiah itu gunung meletus, gempa bumi, kemudian air pasang yang tinggi, seperti itu. Kalau eksternal itu karena buangan industri, asap motor, pencemaran, dan lain sebagainya. Nah, zat kimia berbahaya dalam lingkungan itu banyak sih ya, contoh-contohnya. Ini adalah contoh-contoh, sebagian kecil contoh aja. Kontaminasi air oleh deterjen fosfat ya, air sabun gitu kan. Bahan pestisida yang campur dengan sungai. Kemudian buangan pabrik ke sembarang kawasan yang ternyata mengandung zat-zat kimia yang berbahaya gitu kan, dan lain-lain, begitu. Itu adalah, materi kita yang pertama, yaitu terkait pengantar kimia lingkungan ya. Saya flashback kembali, tadi kita mempelajari apa itu kimia lingkungan, cakupannya apa saja, kemudian apa hubungannya antara industri dan lingkungan. Ini adalah keterkaitan antara kita, seorang teknik industri, kenapa mempelajari, kimia lingkungan. Kemudian kita membahas lingkungan hidup dan zat kimia, mikroekosistem, daur biogeokimia. Di sini ada contohnya yaitu daur nitrogen, daur fosfor, dan daur belerang. Nah, ini daur nitrogen, nanti silahkan dibikin, ringkasannya, daur fosfor dan daur belerang. Kemudian ada lingkungan hidup dan masalahnya. Kemudian apa itu daya dukung alam, penyebab kerusakan daya dukung alam, zat kimia berbahaya. Begitu. Semoga menerangkan ya, oh ternyata saya mau mempelajari terkait ini nih, kimia lingkungannya. Begitu. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.